Jadi ceritanya setiap gue upgrade pengen kecil, anggap ganti apa. Nah barang lamanya kan gue bingung nih, nganggur nih, tapi gue butuh uang, gue jual. Kok pas gue jual bisa lebih mahal dari harga gue beli yang lebih bagus. Kan mungkin teman-teman banyak yang nanya-nanya ya. Kalau gue boleh tahu, apa kriteria sampai lo bisa dapat stiker itu? Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channelnya Dedet Indonesia di acara Warisan, Wawancara Rizwan. Nah, untuk teman wawancara gue kali ini ada kedatangan tamu, mobilnya Mas Boy, ya. Punyanya Mas Gerat. Halo Mas. Halo Mas. Apa kabar? Sehat. Sehat ya Mas ya. Terakhir gue ketemu sama dia di tempatnya gala premiernya yang Crazy Fast Indonesia ya Mas? Iya, kemarin. Ya kemarin ya, baru-baru banget nih ya. Kemarin kita datang ke sana, sekalian naruh mobil, pas banget mobil ini, dan si Pandem juga ditaruh bareng tuh di acara Crazy Fast Indonesia. Mas, gue mau nanya deh, gimana? mobil ini, perkenalan dulu deh, mobil ini tuh tahun berapa, sama tipenya tuh apa? Mobilnya 30. Boleh. Jadi ini itu BMW 318i. Oke. Kalau kodenya sih E30. E30. Iya. Tahunnya 89. Ini mobil juga gue kasih namanya Mocha. Kenapa Mocha Mas? Warnanya? Karena warnanya sih. Yaudah gue kasih nama, udahlah Mocha kayak cocok sih, sama lebih ya lucu-lucu aja. Lebih lucu kalau namanya Mocha kan. Nah, ngomongin masalah E30. E30 itu dari tahun berapa ya? Tahun berapa sih Mas? Kalau E30 tuh masuk di Indonesia 87, 88 kali ya, sampai 91. Sampai 91. Berarti tahun 89. Ini 89. 89 ya. Jadi peralihan gitu dari pre-facelift ke faceliftnya. Bedanya apa sih? Bedanya lebih ke bumper segala macem, lampu belakang gitu-gitu. Nah, jadi kalau ini aslinya tuh hampir sama kayak PFL, cuma lampu belakangnya udah lampu facelift. Jadi ini masih chrome gitu. Kalau yang pre-facelift M10. M10. Iya bener ya? M10. Bumpernya besi. Bumpernya besi US. Iya kan? Iya. Oke. Gitu. Nah, gue tadi dengar cerita teman-teman. Kalau sebelumnya Mas Gerard ini pakai TAF, bener ya? Pakai TAF tadinya awalnya. Nah, mobilnya kan tinggi Mas. Tinggi. Iya nggak sih? Mobilnya tinggi, gede gitu segala macam. Terus kenapa lo memutuskan beli mobil ini nih yang pendek, terus jauh lah dengan gue juga ngerasain kan enaknya pakai CR-V apa pakai sedan. Jauh banget sih, ketahuan udah jauh banget pokoknya. Gue hari-hari sekarang nih pakai CR-V kayak gue bisa hujan bodoh gitu. Gak perlu ngeliatin jalan. Iya, kalau pakai sedan gitu kan beli yang pendek kayak hujan, banjir gak ya, apa gak ya gitu-gitu. Nah, apa sih yang bikin lo tuh bikin dari TAF itu? TAF lu jual apa masih ada? Udah dijual. Udah dijual. Berarti lo sekarang tadinya pakai TAF untuk harian. Sekarang pakai ini untuk harian. Pakai ini untuk harian. Apa Mas? Yang bikin lo jadi ganti ini? Jadi gue cerita dulu sedikit ke belakang kali ya. Boleh. Jadi waktu itu gue udah mulai dipercayain nyetir mobil sendiri itu 2010-11 kali itu SMP kelas 3 atau SMA 1 gitu gue lupa. Nah yang emang ada kakek nenek gue juga kontraktor dulu. Jadi emang itu tadinya mobil storingan, mobil proyek buat ngontrol proyek-proyek lah tadinya. Nah itu mobil mandek segala macem, kata bokap nyokap gue, lu mending pakai ini dulu deh, sekalian belajar, lu nabrak juga lu nggak apa-apa kan, udah pasti kan. Ya, karena apa juga badak juga. Iya benar. Yang ditabrak hancur. Iya. Gue pernah ditabrak, main nabrak hancur kalau kayak gitu. Nah, akhirnya gue pakai itu, gue join komunitas segala macem. Akhirnya gue mikir, kayaknya mungkin passion gue kayaknya di main off-road kali ya. Pertamanya nih. Iya. Akhirnya gue main segala macam, terus udah sempet off-road ke Duka Hambalang, udah kemana segala macam, join komunitas bla bla bla. Tapi gue mikir kayak gue butuh sedan juga deh. Gue perlu, di dalam hati gue tuh gue masih pengen banget punya mobil sedan, ceper segala macam layak anak muda lah. Iya. Soalnya kan kalau lu main TAF ya kayaknya orang tua semua. Iya, komunitasnya kebanyakan orang tua ya? Kebanyakan orang tua. Di komunitas gue sendiri pun yang anak muda cuma berdua doang. Yang satu juga udah kuliah. Yang menurut gue waktu itu di saat gue baru main, ya dia udah lebih tua dari gue jauh. Iya benar. Iya. Jadi gue pakai sampai kuliah awal. Jadi sekitar 2011 sampai 2017 kali ya. Akhirnya gue ngobrol sama bokap nyokap gue, boleh nggak nih main sedan nih? Soalnya dulu emang nggak boleh.
karena takutnya ngebut-ngebutan segala macam. Oke, emang deket tuh ya gitu. Kalau pakai tap aman deh lo aman, gitu. Speeding juga paling berapa cepet, sampai 20 juga udah keter kan semuanya ya kan. Iya, udah kenceng banget udah berisik semua. Iya benar. Akhirnya pas udah boleh, tanyain mau apa. Pilihan gue tuh kalau nggak DX E30. Thank you Aurora Coating, udah bersihin sepeda gue, motor gue semua udah mengkilat lihat ya. Mantap, gak pernah gue ngeliat motor gue sekinclong ini nih. Terpercaya. Mantep banget, coatingnya namanya Aurora. Intinya gue mau ngucapin terima kasih banyak ya karena lo udah bikin mobil gue kembali kinclong seperti baru lagi dan hasil kerjanya sempurna. Oh my god, seperti mobil baru guys. Engine care-nya mantap, polishnya juga detail, coatingnya juga kinclongnya. Oke, thank you very much. Kerjanya keren, recommended. Silakan ke Aurora Coating. Bikin banget nih Aurora Coating. Jujur kaget banget gue lihat hasilnya karena sparkle-sparkle metaliknya ini akhirnya keluar lagi. Jujur gue puas banget sama hasilnya. Terima kasih sekali lagi. Ada sepeda gue dan mobil gue udah selesai di coating sama Aurora Coating Pro Lab. Dan hasilnya wah bagus banget, keren banget, servisnya oke banget. Thank you banget Aurora Coating yang udah meng-coating mobil gue, dan gak gue sangka pengerjaannya sebegitu detailnya dan udah kinclong banget. Thank you. Kenapa? Gue demennya sedan kecil boxy. Oke, itu emang deket tuh ya kalau DX sama ini mirip-mirip tuh ya Mirip-mirip. boxnya. Nah, DX gue juga demennya yang quad lamp. Oke, Persis seperti ini. Emang pilihan antara dua itu. Previous berarti ya? Iya. Iya kan? Iya. Nah, kebetulan juga emang pas dulu bokap gue itu sempet pakai DX sebelum gue lahir. Oke. Nah, pas gue udah lahir pun bokap gue udah pakai 30. Cuma karena anaknya tiba-tiba nambah jadi 4 bersaudara udah nggak cukup kan ya 30 waktu dijual segala macam. Gue mikir kalau DX gue ngeliat interiornya kurang instagramable nih. Kurang manjain anak muda lah. Kalau di gue, pandangan gue. Akhirnya gue bilang, boleh nggak kalau E30 nih? Ya udah boleh deh, cari aja. Karena juga bokap lu punya sejarah sama E30 ya. Ya, nah dulu juga sejarah pas di DX dapetnya mogok mulu segala macam pas pakai 30 ya karena waktu itu masih seger banget kan. Ya udah emang ya udah dikasih, ya udah gue cari deh. Cuma di pikiran gue pokoknya kalau gue udah punya E30 yang gue pengennya pendek Airsus pakai Nardi pakai Recaro, pengennya itu dulu. Ya karena setelannya paling pas pakai itu tuh ya. Setelan paling pas pakai itu. Ya udah akhirnya gue nyari-nyari tuh di OLX, Facebook segala macem. Cuma 2 minggu tuh udah ngeliat 5-6 mobil. Nah yang paling gue nyampe duduk ngeliat tuh mobil langsung wah kayaknya harus yang ini ya ini doang. Kayak manjain menurut mata gue tuh bener manja kayak ada chemistry langsung dapet gitu di sini. Ya udah gue langsung test drive segala macem udah akhirnya kebeli ini. Kondisi saat lu beli mobil ini kayak gimana? Kondisi mobil pas gue pertama kali beli standar. Cuma layak kayak E30 second ya, udah berapa puluh tahun, keropos iya. Pasti, iya. Power steering meler apa segala macam. Waktu itu gue dapet pasti pakai velg kompomotif. Velg kompomotif, joknya tapi ori. Gue demennya cuma warnanya ini sebenarnya warna udah di repaint sama pemilik sebelumnya. Aslinya mencoklat muda, cuma sama dia tuh di repaint lebih coklat aja kali ya, lebih susu lah sebutannya lah ya. Lebih creamy ya gue bilangnya. Iya. Gue demen banget sama ini. Warnanya kayak gini? Warnanya kayak gini. Ini persis. Warnanya kayak gini? Oh, jadi pas lu ngangkat warnanya udah kayak gini warnanya udah kayak gini. Tapi dengan keadaan velg kompomotif dalaman standar? Iya, masih tinggi segala macem. Interior belum gue beresin, semuanya masih ya layak pakai aja lah pokoknya. Tahun berapa tuh? Itu gue beli tahun 2018 Maret. 2018, berarti kalau sampai sekarang udah 3 tahun? Ya 3 tahun ya? 3 tahun lebih dikit kali 3 tahun ya? 3 tahun lebih dikit. Nah, gitu. Berarti dari lu 2018 Maret itu yang 3 tahun yang lalu itu lu dapetin mobil ini standar dengan cuma cat kayak gini doang? Iya, benar. Nah, terus sekarang kita ngomongin masalah proses si lu. Kan dari lu ngobrolin ke komunitas staff segala macam, lu butuh ada penyesuaian lagi dong. Penyesuaian, karena jauh mobil ini banget. kan, ya kan jauh kan. Nah, gimana prosesnya? Nah, kalau ngomongin proses itu, yang pertama pasti gue mikirnya kayak yang kemarin pas zaman TAF itu gue nyari-nyari modifikasi dari komunitas. Ya kan, nah pas udah beli 30, yang gue cari pertama komunitas officialnya dulu, 30 register. Akhirnya tuh baru gue cuma ganti velg doang nih, gue ganti velg. Gue join akhirnya, first meet up itu ada di BSD, pokoknya dia lagi ketemu Euro Retro dia pokoknya sama Baby Benz gitu-gitu. Akhirnya gue ketemu, gue join segala macem, kenalan,
Tapi gue nyari yang anak muda biar ngerti gue lah pokoknya kan. Ya udah gue pas udah join, ya udah tuh mulai gue dapet referensi karena ternyata opsional di BMW 30 tuh banyak banget. Banget tuh dari spion, spion dalam, mau ada armrest ya apa segala macem gitu-gitu. Akhirnya gue mikir ini kayaknya kalau gue kumpulin tahun segini, ini harganya udah melonjak terus kan? Oh iya, banget. Sampai sekarang juga naik terus. Banget. Akhirnya gue mikir, mending gue modifikasi yang universal lah, kasarnya semua orang tahu. Karena kayak ya lu ganti velg, lu ganti setir, ganti jok Recaro, gitu-gitu. Akhirnya gue ya udahlah yang optional 30 gue diamin dulu aja deh kalau gitu. Udah akhirnya gue coba modifikasi setir gitu akhirnya. Ganti setir. Bos kita tuh gue nyari karena gue zaman dulu juga Komes belum kenal banget kan sama anak-anak kan. Akhirnya gue nyari OLX Instagram. Akhirnya kebeli, gue pasangin ganti velg Borbet Karisma sempet. Borbet Karisma. Karena PCD mobil ini 400 teman-teman. Jadi kalau pakai Borbet Karisma ada yang 400 tuh, jadi bisa pakai Borbet Karisma langsung ya kan. ngeplak udah. Spacerin tipis doang biar ngepas lah fitmentnya. Iya, karena ini offsetnya kecil ya. Offsetnya kecil. Kepala 2-an. Kepala 2. Iya, bener ya. Kecil malah. Iya. Kalau aslinya dia di kepala 25. Masih masuk dalam kan. Akhirnya gue bikin spacer tuh gue hitung ya ET20 kali ya. Jadi rada biar ngepas dikit. Udah gue modifikasi kayak gitu, akhirnya dapat undangan lah dari E30 Register ajakin touring pertama. Itu pertama kali gue join, dia ajakin touring ke Kaliurang. Touring Yogyakarta. Udah gue jalan segala macam ya, tapi mobil juga belum gue refresh banget sih. Waktu itu sebelum touring itu gue cuma beresin kayak power steering, mending biar nggak rembes, ganti master rem gitu dong. Karena ya 30 udah berapa puluh tahun, udah pasti banyak masalah. Bener. Iya, akhirnya gue refresh segala macam, udah gue beraniin touring. Pas touring pun mobil gue trouble. Gue kena di full pump. Oke, mati. Jadi dia nahannya di RPM mentok 3000. Oke. Gue gas. Jadi gigi 5 3000 paling cepet 20, cepet 10 lah. Lama turun 2,5 2000 segala macem sampai 3 jam sebelum Joko itu belum ada tol tuh. Jadi masih jalan biasa. Lama-lama mentok di 1000 turun gigi terus udah lama mati. Oh iya, full pumpnya nggak kuat tuh ya buat. Nggak kuat full pumpnya, karena emang gue belum ganti full pump. Iya sih, buat pompa bensin ya teman-teman. Jadi semakin gede RPM-nya, full pumpnya juga kerjanya kan semakin berat. Iya. Ya kan, semakin kencang. Nah, saat full pumpnya lemes nih, RPM-nya nggak akan mau naik nih, malah jadi turun karena supply bensinnya. Iya, mentok 3000 setengah jam, lama-lama turun 2,5, turun terus sama mati udah gue. Subuh gue pompa udah kali udah buat pompa lagi. Rumah kampus ini giliran gue pakai capek ya kaget kali dia. Iya, benar. Udah akhirnya untungnya teman gue emang ya kalau anaknya 30 kalau lagi touring emang banyak yang bawa spare barang-barang. Ya karena mungkin mereka udah kebiasa kali ya. Kebiasa. Udah gitu kan dia. Nah itu juga teman-teman enaknya masuk komunitas. Jadi selain bisa tahu barang-barang, punya saudara sama temen banyak ya kan. Jadi udah gitu tuh. Saat mobil lu kenapa-napa masih banyak senior lu yang udah lebih tahu nih. Jadi lu juga bisa belajar jadinya. Ya kan apa yang kita ngawang-ngawang dari jauh full pump. Iya, gitu, udah tahu tuh penyakit-penyakitnya ya kan. Iya, gitu. karena mereka juga pasti udah jauh lebih lama dibanding orang yang baru gitu ya, nggak sih? Udah pengalaman lah. Kayak ada beberapa temen gua kayak Mas Gita gitu sih. Nah iya Mas Gita. Senior A itu. Dari jauh dia kayak full pump. Iya, dia udah tahu tuh gitu-gitunya. Hatam kalau dia sih. Iya benar. Terus Dia akhirnya tuh dibongkar jam 4 subuh pinggir jalan tuh. Dibantuin sama anak-anak itu. Dibantuin sama anak berempat orang atau 5 orang gitu. Yang ini kan bikin macet ya ke pom bensin terdekat. Jaraknya cuma sekiloan. Udah akhirnya bongkar setengah jam, bisa lanjut perjalanan baru deh. Gue bisa ngikutin rombongan lagi. Iya, bener-bener normal. Itu tuh acara E30 Meet. Itu 2018 akhir, jadi baru ya mungkin baru 7 bulan 8 bulan kali kalau nggak salah gue pakai. Masih perkenalan juga tuh ya? Masih perkenalan, masih belum dapat lagi. Ibaratnya gue masih ya kenapa gue belum tahu rusaknya apa. Di sini ada bunyi belum tahu rusaknya apa gitu kan. Udah sepanjang akhirnya balik ke Jakarta aman semuanya, beberes. Akhirnya gue touring berikutnya lagi gue 2018, 19 berarti. Itu ke Pandaan sama Surabaya, Bimmer Fest sama 30 menit lagi. Nah kalau itu gue udah pakai SSR Mes.
Oh, pakai velg ini? Pakai SSR mesh. Cuma itu masih lebar standar, masih spek ori lah. Itu panjang tuh ceritanya. Jadi emang sebenarnya dari awal gue pakai 30, kalau nggak BBS RS, SSR mesh gue pengennya. Pokoknya yang bentuknya mesh ya? Yang bentuknya mesh. Karena ya kalau dia 30 kayak cocok ya. Klasik banget. Klasik. Cuma gue mikirnya kalau gue ngumpulin duit sampai segitu ya kapan kebelinya? Gak ganti-ganti velg nih gue. Akhirnya gue milih Karisma dulu. Oh iya. Yang penting gua Untuk ganti velg batu dulu deh. loncatan. Batu ya loncatan. kan? Iya. Nah, itu gue SSR mesh itu ngumpulin itu dari duit hasil cuan gue pokoknya. Hasil cuan buat Dari part-part E30 gue ini. Oh, jadi si E30 ini yang lu beranjak dari TAF ke E30 malah lu jadi bisa jualan barang E30. Iya. Jadi ceritanya setiap gue upgrade pengen kecil anggap ganti apa. Nah, barang lamanya kan gue bingung nih. Nganggur nih, tapi gue butuh uang. Gue jual. Kok pas gue jual bisa lebih mahal dari harga gue beli yang lebih bagus. Oh. Akhirnya gue tekunin. Iya. Nah, itu teman-teman. Jadi dulu di TAF lu jualan juga? Enggak. Berarti lu bisa masuk ngulik itu jualan di mobil ini? Di E30. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau ngomongin masalah mungkin yang di rumah gitu ya, nonton main mobil tuh nggak cuman spending doang. Udah berkali-kali gue bilang nih Iya, sama teman-teman. Gitu. Jadi selain lu bisa menikmati hobi lu, ada juga hal yang bisa menguntungkan lo kayak gini nih, kayak Mas Gira tadi bisa jualan dari parts-parts barang dia yang lamanya second ya berarti ya, startnya berarti dari barang second ya berarti ya, karena lo beli barang baru itu, abis itu barang lama lo dicopot terus dijual gitu kan? Itu aja bisa dapet duit teman-teman. Jadi asalkan lo main di komunitas yang benar, kan kayak lo dari E30 jadi lo tahu nih lo mau jual kemana atau lo mau nawarin yang kemana gitu segala macam. Jadi bisa teman-teman bisa jadi duit, jadi jangan takut. Jadi buat teman-teman yang kayak mikir lu main mobil tuh atau otomotif tuh cuma spending doang gitu, mungkin ada beberapa orang yang berpikiran seperti itu, tapi ada juga kalau yang ditekunin ataupun mau ngulik, lu bisa jadi salah satu tambahan atau bonus ya. Iya benar. Ya kan buat jadi memang sih kalau kata bini gua ya lu jualan barang mobil habis itu baliknya ke mobil lagi. Iya sih emang kebanyakan seperti itu. Cuma sebenarnya kita upgrade terus. Iya, tapi kan nanti di ujungnya nih si harga mobil ini akan naik mengikuti dari barang-barang yang ditempelin di mobil itu gitu kan. Benar. Kalau ngomong sama bini gua invest. Jadi bini gua suka ngomong gini, "Ya lu beli velg berapa duit?" Gue mau beli dong barang yang seharga segitu. Ya udah silakan. Tapi barang lo harus bisa dijual di atas itu. Karena kalau gue beli barang ini, nanti gue jual harganya di atas. Kalau misalnya lo mau beli barang seperti kayak gini nih, nggak apa-apa terserah lo mau beli apapun terserah. Tapi abis itu jual lagi sendiri. Nggak tahu sih. Ya udah gue bilang gue investasi, tapi bisa gue nikmatin, bener ya? Bener. Iya kan? Bener. Jadi ada beberapa investasi yang memang ada investasi yang cuma buat disimpan doang, tapi ini dilihat bagus. Investasi dan bisa lo nikmatin. Benar. Ya? Gue udah bener kayak gitu. Iya kan? Iya, lo bisa nikmatin gitu loh. Maksudnya kita nggak buang-buang uang lah. Iya benar. Gitu. Terus. Deh akhirnya gue cobain terus, gue tekunin. Ya udah akhirnya bener-bener kayak misalnya gue ganti setir segala macem. Waktu itu Nardi masih murah banget, masih second aja di bawah sekarang. Iya di bawah 3.000. Sedangkan setir standar aja bisa laku 1.000 segala macam. Ya akhirnya gue cuma nambah dikit upgrade, nambah dikit upgrade, sampai sekarang. Nah kalau SSR mesh itu gue bener-bener dari gaji pertama gue sempet kerja dulu. Dari gaji pertama ditambah-tambahin lagi, akhirnya kebeli nih velg gitu. Akhirnya gue beli ban segala macem, beli pasang spacer. Itu ya pokoknya dari gaji pertama sama cuan-cuan gue deh gue kumpulin. Nah kalau jok emang, nah sebelum SSR mesh gue sempet emang udah pengen Recaro banget. Nah cuma gue pengennya warna yang sesuai sama jok belakang. Iya. Abu-abu. Jadi gue pengennya satu pantone warna lah kasarnya. Betul. Udah paling benar. Ada abu-abu, ada aksen kayu gitu. Nah gue milih jok ini tuh tadinya gue ngeliat di grup E30 Register. Namanya Alex Enjoy sebutannya kalau nggak salah. Warnanya pas banget sama yang belakang. Udah gue ngobrol sama bokap nyokap. Pas udah yaudah gas ambil deh. Pas gue udah jadi keburu laku. Sedih gue ya kan, wah pasti jok standar lagi akhirnya kan. Ya udah. Selang 2 hari gue cek Instagram ada yang jual persis banget ini tapi barangnya bukan yang kemarin. Oh beda barang. Beda orang. Udah nggak pakai mikir nawar dikit udah yang penting ambil dah. Udah akhirnya kepasang Recaro, setir udah, SSR mesh. Nah habis itu gue nambah body kit. Nah body kit ini
ngeteng-ngeteng gue. Yang ori dapat, yang kalau dapat ori murah gue ambil. Kalau menurut gue dapat ori tapi harganya masih pasaran gue nggak mau. Akhirnya yang gue dapat ori tapi pasaran murah gue ambil, gue pasang, sisanya gue ketenginnya fiber. Dapat FRP, ya udahlah yang penting pasang dulu aja. Ya udah. Ini MTEK. Nah, ini body kitnya MTEK 2. MTEK 2. MTEK 2. Tapi ducktailnya MTEK 1. Nah, itu dia. Jadi kalau gue emang modifikasi gue nggak pengen punya patokan. Benar. Kalau gue emang demennya A. Iya. Mau gue campur adukin tapi gue demen bodo amat. Yang itu ya pasti gue pilih pokoknya. Nah, kenapa gue pakai ducktail MTEK 1? Karena menurut gue cocok sama mesh-meshnya, ada tukuan-tukuan lancip-lancipnya. Iya, karena kalaupun gue punya E30, ducktailnya akan itu. Karena gue suka banget sama ducktail itu. Karena ada aksen gini teman-teman. MTEK 1 ducktailnya itu ada aksen body, warna bodinya, ada itemnya. Ada itemnya. Bener. Udah gitu bentuk itu bener-bener kayak pantat bebek gitu, kayak ducktail, bener set naik gitu. Udah bener. Ini asli ducktailnya. Ini fiber, cuma gue dapet yang asli, cuma belum kepasang-pasang. Karena yang asli karet. Karet. Aduh enak banget gue. Kalau gue ngeliat yang kayak punya temen gue tuh, ada temen gue. Jadi gue ngomongin masalah E30, gue tuh suka banget sama, jatuh cinta banget sama E30 gara-gara mobil temen gue. Dana namanya. Putih pakai Harji. Itu tuh menurut gue tuh udah yang kayak, gila nih keren banget gitu. Udah dia pakai ducktail kayak gitu, ducktail kayak gitu, pakai Recaro, pakai body gitu udah cakep banget deh gitu. Nah mulai itu dari situ gue mulai perhatiin 30 gitu. Sampai tadi pas gue liat dari kalau ducktail itu kalau dia bilang pakai MTEK 2, bilang kayak pakai ducktail MTEK 1. Paling dia kalau MTEK 2 kan hasilnya spoiler kan. Betul, dia agak tinggi ya. Iya, apalagi sama ngelengkungnya menurut gue kayak kurang pas aja. Iya, udah gitu lebih ke arah sporty sih. Iya nggak sih? Bener, lu kalau klasik pakainya emang ini gitu dengan seran kayak gini, gue setuju banget. Lu ngomong pakai scissor mesh, udah gitu pakai ducktail itu cocok banget. Nah, sekarang gue mau nanya nih, Mas Gerald, di belakang tuh gue lihat ada kayak kray, kayu. Itu namanya apa? Itu sebutannya sunblind. Sunblind. Kalau enggak orang bilangnya louver atau louvre lah ya sebutannya. Oke. Cuma mostly kalau di E30 biasanya di luar semua kan dia. Iya. Cuma gue nyarinya, gue pernah lihat ada E30 di Indonesia pakai louvre di luar gitu. Cuma kalau gue ngeliat kayak gue kurang demen aja. Nah gue demennya di interior. Jadi pas gue foto dari samping atau kelihatan dari luar, tampak luar itu tetap clean. Oke. Akhirnya gue coba cari referensi, ada nggak sih yang dari dalam? Akhirnya ketemu di websitenya Katun, Setun itu. Nah pas gue lihat, kebetulan gue juga punya vendor kayu kan, gue main kontraktor juga. Gue coba tanya nih sama vendor gue, bisa nggak bikin kayak gini? Bisa mas, bawa aja mobilnya, kita fittingin, kita ukurin semuanya. Pas udah jadi gue bikin 2. Udah satu gue pasang, satu lagi ditawar orang banyak banget. Gitu. Ini lo custom berarti? Custom dari kayu jati Belanda. Boleh. Nah, ini sah-sah aja sih sebenarnya. Berarti interior udah tadi kan. Lo berarti penggantian setir, jok dan sunblind ini. Gitu kan. Untuk interior yang lain masih original berarti ya? Original, paling gue nambahin kayak blopung stick cobra. Oh iya, itu wajib. 90s banget kan. 90-an, ya. Terus spion tengah juga gue pakai yang Maglite. Ya. 30, itu gue juga baru punya sekarang. Dulu mah nggak Maglite, ya. Ada olinya juga nggak sih? Ada yang gue kemarin itu cek kontrol. Iya. Itu emang harus wiring segala macem. Iya, kemarin ada di sini ada 30 Cabrio kan, udah ada itunya tuh. Iya benar-benar kayak gitu. Sekarang kita ngarah ke kaki-kaki nih. Pertanyaan terakhir sebenarnya. Kaki ini nih, lu udah apain aja? Soalnya kan gue ngeliat nih lu udah air suspension, udah gitu, udah miring juga rodanya gitu. Udah lu apain aja nih kaki? Nah, gue cerita sedikit ke belakang. Emang gue dari dulu pas udah punya pikiran pengen punya E30, gue pengennya pendek. Cuma gue pendeknya masih takut. Akhirnya gue tiap 3 bulan kayak motong per mulu kali ya. Iya, tapi kan di sini E30 ini karternya kan babet. Iya. Banyak banget kasus E30 itu karternya pecah. Banyak banget. Pendek. Banyak banget. Iya kan? Banyak. Iya. Mereka kenanya nggak polisi tidur tapi gundukan. Karena di tengah. Karena dia di tengah. Iya benar. Kalau dia kenanya misalkan anggap polisi tidur ya kan sama-sama bannya kan naik. Bener. Jadi nggak mungkin kena sebenarnya karter itu kalau polisi tidur. Benar. Jadi buat teman-teman yang pakai E30 mau mendekin mobil hati-hati karena karternya itu babet. Kalau Honda itu karternya kaleng dia. Jadi kalau kalau kena batu paling penyok. Atau enggak karternya geser tuh, olinya bocor. Iya benar. Tapi kalau ini langsung pecah nih. Pecah langsung. Ya kan langsung pecah kan? Iya. Jadi ada beberapa temen gue yang gundukan kayak galian atau apalah. Mending digiling kalau E30. Pecah.
Kalau E30 ada Iya, kan mendingan gua diinjek, rodain. mendingan diinjek. Iya. Biasanya kita pakai tas kita kolongin kan. Iya. Kan tapi kan kadang-kadang suka kayak ini refleks. Iya. Gua apa nih? Set kolongin tuah, Iya. nyangkut gitu malah ya kan. E30 basic juga kan nggak ketahuan pecah apa enggak, ujungnya udah tek lampu oli nyala. Iya benar itu. Udah PR. towing mau nggak Iya, mau. towing habis itu belanja. Iya. Heeh, mesinnya sih kering. Terus. Gitu. Nah, gue cerita sih ke belakang, gue emang pengen E30 yang pendek, akhirnya gue pengen potong per. Dulu gue sebenarnya pengen Airsus, cuma ya gue mikir nggak bakal beli lah buat sekarang ini, kan gue waktu itu masih kuliah juga kan. Oke. Belum punya penghasilan segala macem, gue potong pendek. Potongnya cuma 2 jari, pakai folder aman, semuanya aman, masih bisa naik rumah, masih bisa ke kampus. Potong lagi 2. Touring nih masih bisa, potong lagi setengah, 1 jari lagi pokoknya. Waktu itu belakang pokoknya kalau di E30 ya udah sampai bannya udah nyelup dikit lah, depan selisih sejari doang. Cuma ya gara-gara bannya emang tebel, soalnya kalau di 16 di E30 ya lo harus ban tebel kan, kalau ban tipis juga jadi cungkring. Udah fender hancur segala macem, gue punya rezeki nih, dapat rezeki gue kumpulin segala macam, kebelilah Airsus gitu ceritanya. Oke. Airsus ini baru, jadi gue beli E30 2018 yang notabene gue harus banget punya Airsus dulu, gue tahan, kebelinya tuh 2020. Oke. 2 tahun gue baru kebeli Airsus. Oke. Nah, setelah Airsus ini velgnya speknya udah kayak gini. Speknya dulu pertama kali gue pasang Ori 78 ET25, cuman Oke. ini 5C14. Jadi gue 511. Oke. Nah, abis gue udah pasang Airsus segala macem, gue mikirnya kayaknya lucu nih ikut aliran camber gitu nih, miring-miring. Karena kan kalau di E30 di Jakarta, di Indonesia kali ya, kayak yang Airsus ya udah ada beberapa, cuma yang sedikit nyeleneh belum ada. Jadi gue pengen modifikasi gue beda dari yang lain, tetap kelihatan gitu loh maksudnya. Kalau gue Airsus doang ya, oh ya E30 Airsus udah gitu doang. Kalau E30 yang Airsus terus miring, ya belum ada di Indonesia gitu. Iya, Akhirnya makanya lebarin. Tapi gue lebarinnya baru, kan tadi seperti 78, tujuhnya gue lebarin jadi 9, gue pindahin ke belakang. Oke. Jadi ini sekarang 89. Oke. Cuma gue udah booking lagi sama Mas Abah, pengen 8-nya gue 10-in lagi, jadi bulak lagi. 910. 9-10 lagi. Oke. Nah, Gitu. kaki-kakinya udah lu apain aja nih selain lo pakai air suspension biar bisa miring kayak gini? Kalau kaki-kaki dari depan yang pertama itunya gue tekuk. Nah, koreksi gue pakein pillow ball. Oke. Nah, berarti lu custom. Belakang? Belakang itu gue potong arm, gue pillow ballin semuanya. Oh. Soalnya kalau pas Airsus awal itu air outnya itu cuma dapat -4, kan dia independen ya sebutannya. Jadi kalau emang makin pendek kan makin minus dia. Iya. Cuma karena gue pengennya minus tujuan, gue bilang gimana caranya custom tapi nggak motong arm abis itu las doang. Jadi gue pengen ada setelannya segala macem. Akhirnya dibikin pillow ball, ada setelan toe, cambernya juga langsung otomatis. Akhirnya dapat -7 pas air outnya. Oke, berarti ini lu custom depan belakang. Depan belakang custom. Udah berapa lama lu pakai mobil ini? Setelah lu custom kaki-kaki? Ini gue pakai dari kalau nggak Agustus September. Kemarin? Belum jalan jauh lagi? Itu gue hitung, jadi kan gue kerjanya suka storyin lagi nyetir ya. Itu pas gue ambil dari bengkel di Bogor, gue storyin, gue liat tuh odometernya sampai sekarang tuh udah 7.000-an kilo. 7.000? Aman? 7.000, aman. Oke, berarti ini juga kan banyak orang yang mempertanyakan nih, kira-kira kalau custom kaki-kaki tuh aman nggak sih? Terus rasanya berubah nggak sih? Rasanya berubah nggak? Kalau menurut gue rasa berubah, setirnya lebih enteng ya, karena tapaknya lebih dikit aja sih. Betul, kalau itu ya pasti karena yang ya dia kan karena gini teman-teman tadinya lurus, tapaknya napaknya 100%, saat dimiringin tapaknya paling napaknya sekitar 70 atau 60%. Iya, benar. Jadinya setirnya lebih enteng. Lebih enteng. Gitu. Apa lebih untuk enteng. gesekan ke aspalnya ya? Benar. Gitu. Oke, nah berarti kaki udah, itu kan udah. Kalau engine? Engine ini gue bener-bener standar, cuma refresh doang. Sisanya gue upgrade paling pakai kayak filter air filter replacement, pakai. Nah, kalau di E30 tuh di ECU-nya suka ada yang jual performance chip, kayak chip remepan gitu. Oke. Nah, itu lu tinggal beli, pasang udah tuh nambahnya 7-12 HP. Enak banget. Enak. Jadi daripada lu beli Dastek
ya kan beda-beda tipis lah Iya. ya. Harganya beda jauh, kalau itu cuma 500-an doang. Ah, enak banget ya anjir. Nah, HP-nya murah, kudanya murah teman-teman. Kudanya Kalau udah murah. mulai ke atas kudanya mulai mahal belinya. Delman Insight. Iya. Kalau kata orang-orang bengkel, 1 HP 1 juta. Balik Gitu. lagi, itu gue tahu ilmu itu dari E30 Register. Iya, jadi itu pentingnya teman-teman buat kalau yang komunitas tuh forum, Ya, forum. segala macam. Jadi teman-teman kalau memang malu untuk gabung ke komunitasnya, coba deh cari-cari forum. Karena gue juga belajar dari forum. Iya. Gue belajar dari forum, abis itu baru Forum, gua- milis, gitu-gitu Iya, ya kan? Terus gue ke komunitas, biarpun gue gak aktif-aktif banget ya, tapi setiap itu gue punya kenalan nih Iya, benar. di komunitas gitu loh, komunitas ini. Jadi gue nanya barang ataupun mau jualan barang, gue tahu gue mau Iya. ngopernya kemana. Jadi Jarang. enakan ngopernya ke yang komunitas yang emang mau beli itu semua. Iya, Jadi oh, enak Vario, nih. Vario. Iya, gue ngopernya ke Udah pasti sana. laku, udah pasti. Iya, jadi Pasti laku. jadi gue maintain tuh grup-grup itu gitu. Memang kan banyak teman-teman gue juga. Jadi saat gue mau ngumpulin, ngumpulin anak Vario, yuk, gue tahu mau ngundang siapa. Iya. Gitu aja sih. Jadi nggak ada masalah sih, banyak teman, karena banyak teman, banyak saudara juga. Jadi saat lu susah juga banyak yang ngebantuin jadinya. Karena Iya menurut nggak sih? gue ketika lu main mobil, lu wajib punya teman banyak. Terutama misalnya lu main 30, temen yang ngerti 30 harus ada. Iya. Lu main kaki-kaki, minimal yang ngerti kaki-kaki udah harus ada. Iya. Yang ngerti velgnya apa, segala macem. Kalau enggak ya lu kesusahan sendiri di Iya, jalan. benar, Anggap benar. lu trouble di jalan enggak. Kalau lu kaki kanan, lu kan pengen nelponnya siapa sih? Bengkel Iya, lagi. Kalau iya. dia emang lagi storing tempat lain, Iya, temen lu doang kan yang bisa lu harapin, Iya, kasarnya benar. gitu. Benar. Gitu. Nah, ngomongnya masalah komunitas. Gue ngeliat stiker Camber Gang. Ini gue kan ngeliat beberapa stiker ini adanya di luar. Gitu. Ini berarti representatif dari Camber Gang Indonesia. Iya. Oh gitu. Memang ini kan mungkin teman-teman banyak yang nanya-nanya ya. Kalau gue boleh tahu, apa kriteria sampai lo bisa dapat stiker itu? Sebenarnya sih kalau kriteria mungkin kayaknya nggak ada deh, yang penting miring aja sebenarnya. Oke. Mungkin terlebih sebenarnya Cambergen itu kayak kultur budaya lah ya sebenarnya yang miring-miring, cuma ya awalnya emang ada kayak minus berapa gitu. Oh minimalnya, oke. Gitu-gitu. Cuma ya baik lagi kalau emang fitment lu oke, looknya oke segala macem, miring dikit pun nggak masalah sebenarnya. Berarti lo harus share foto lo ke si founder yang Camber Gang di sana. Iya. Oh baru kurang habis gitu. itu dia approve sama dia, baru dikirimin stiker. Nah, intinya kayak approval gitu sih sebenarnya. Iya. Soalnya memang harus tuh lo culture budaya sini dibawa ke sana supaya orang sana juga bisa lihat. Iya, Karena benar. gue juga beberapa kan gue masih kontekan juga tuh sama temen gue dari Amerika di Hashtag Official itu juga kayak gitu tuh. Dia ngobrol sama gue, tukar pikiran segala macam, nanya segala macam. Itu gak ada masalah teman-teman. Jadi ngomongin masalah komunitas nggak semua itu cuma dari Indonesia doang. Iya benar. Gitu. Saat lu bisa komunikasi sama orang luar juga lebih bagus. Sebenarnya gue tuh intinya cuma satu, supaya saat gue ngomong ke dia, lu boleh juga nih ya, Iya. teman-teman lo gitu. Ini teman-teman lo semua nih, ini orang Indonesia nih. Iya orang Indonesia. Oh velgnya gini-gini, oh mobilnya kayak gini-gini. Jadi Indonesia juga bisa. Oh Indonesia tuh nggak cuma dipandang sebelah mata. Itu memang. Jadi kurang lebih kalau kita emang main keluar, ya lo ngebawa Indonesia loh sebenarnya gitu. Betul. Itu Nggak, iya, itu target gue sebenarnya selain di Elite Showcase ya. Iya. Di Elite Showcase kan emang intinya kenapa kita bangun Elite Showcase itu untuk tamunya dari luar negeri. Nah, benar. Supaya itu. Iya, benar. Gitu loh. Setuju, Jadi setuju. orang Indonesia tuh nggak cuma dipandang sebelah mata doang sama orang luar gitu loh, yang culture modifikasinya itu diakuin. Jepang, terus Thailand gitu nomor berapa lah, nomor sekian lah saat kita bisa bawa nama Indonesia ini di culture modifikasinya sama orang luar kayak, ini oke juga nih dari Indonesia nih. Ini Indonesia loh, Iya. bisa loh Indonesia kayak gini. Itu lebih Gitu. bagus sih. Jadi gitu teman-teman ya kan. Nah, Mas Gilat, terima kasih banyak udah Siap. ngobrol-ngobrol. Siap. Thank you, Mas. Mudah-mudahan mobilnya jadi tambah cakep, terus jadi tambah banyak cuannya dari mobil ini ya kan. Amin, Jadi bisa bikin amin. modifikasi lagi ya kan teman-teman ya kan. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, share juga video kita. Mungkin cerita dari Mas Gerald ini buat teman-teman yang lain. Ada teman-teman yang mau beli E30 segala macam, bisa di share video Mas Gerald ini ke teman-teman yang lain gitu. Terus jangan lupa komen, kira-kira mau nanya apa nih? Misalnya nanti akan dibantu sama Mas Gerald atau sama gue. Boleh. Di YouTube gitu. Nah, sama yang terakhir, kita lagi ada produk baju nih Mas Gerald nih. Ada 3 desain, satunya desainnya yang ini. Ada 2 desain lain. Kalian bisa lihat di Shopee-nya di Elite Indonesia ataupun Tokopedia-nya. Nanti link ada di sini.
silakan aja karena stoknya sudah semakin menipis sebelum kita naik lagi ke artikel berikutnya. Jadi saat artikel berikutnya udah naik, baju ini nggak akan diproduksi lagi. Jadi cepet-cepetan aja. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton video ini. Dadah. Dadah.